Kalau enggak anarkis, nggak didengar. Kalau nggak berisik nggak Nggak didengar. berisik, nggak didengar. Mhm. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu itu, setidak-tidaknya kita harus paham dulu. Mmm. Halo semuanya, jumpa lagi sama saya Nabila, host dari Ngepot, sebuah podcast yang akan mengulik bagaimana kehidupan masyarakat urban dengan berbagai macam tema-temanya, dan setiap episodenya tentunya perbincangan kita akan terus menarik karena kita akan mengulik bagaimana dinamika di masyarakat dengan format tanya jawab yang tajam tetapi tetap ringan dan juga inklusif. Dalam setiap episodenya Ngepot nih banyak membahas tema-tema yang seru. Kalau kemarin kita udah ngebahas soal judi online, terus kita juga ngebahas soal, mmm, radikalisme. Nah, kali ini temanya nggak kalah seru. Kita akan berbincang dengan narasumber kita yang pas banget untuk menjawab, tapi tetap dalam bingkai kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Wih, berat. Insya Dengan siapa Allah. lagi kalau bukan Ustadz Reno Fatur Rahman. Halo. Nah, ya Langsung Nabila, nih, langsung meriah ya. waduh, Masya Allah. Gimana kemarin kita ngobrolannya udah seru nih soal radikalisme, terus juga Hmm, soal judi online. Kali ini sepertinya nggak akan kalah seru. Ya, Insya Allah, Mas. Kita akan bahas soal bagaimana mewaspadai ajakan anarkis, bagaimana kita melakukan kritik membangun negeri, tetapi kalau misalnya anarkis ini bisa menghancurkan mimpi. Wow. Masya Allah. Berat sih ini memang. Tapi apa kabar nih sebelumnya Ustadz Reno? Alhamdulillah, baik, Nabila. Oke, kesibukannya akhir-akhir Ya, ini? sebagaimana biasa menerima berbagai macam permasalahan masyarakat dan jamaah Oke. yang tidak jauh dari permasalahan urban yang dekat sekali dengan kita ini. Tapi tadi kalau aku udah senggol dikit, temanya nih mewaspadai ajakan anarkis, bagaimana kita menyampaikan kritik yang bisa terus membangun negeri. Pasti kan akhir-akhir ini juga menyimak nih dari Ya, berita-berita dan lain sebagainya tentang kondisi yang terjadi di Indonesia khususnya akhir Agustus kemarin ya, Ustadz. Gimana Insya menyikapinya Allah. yang kemarin? Ya, yang pertama kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagi beberapa orang mungkin ini adalah ucapan yang mungkin dianggap ini, oh ini kalimat yang sedih atau Mhm, bela sungkawa atau ada yang meninggal saja, enggak. mhm, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah sebuah frase yang diucapkan seorang muslim yang menyatakan bahwasanya innalillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Jadi semua urusan kita itu pasti akan kembali kepada Allah. mhm, Dan kemudian juga ya kita ucapkan juga, kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mhm. kemarin qadarullah eh, dalam kericuhan yang terjadi, ternyata eh, mereka dipanggil duluan ya, untuk menghadap Tuhan yang Maha Esa. Kita juga doakan untuk teman-teman kita. Oleh karena itu, mengajak semua teman-teman kita mengheningkan cipta, Mhm. membacakan doa, dimulai. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya, di antara beberapa teman kita dalam perjuangan ini ternyata ada yang meninggal dunia. Mhm. Ya, dan ini ternyata menjadi sebuah pemantik yang luar biasa. Ini menjadi sebuah nyala api yang akhirnya membakar bensin-bensin yang sudah tercecer sebelum-sebelumnya. Mhm. Dan ini kita sepakati bersama ya, bahwasannya permasalahan utama yang terjadi di akhir Agustus kemarin, pas ketika negara ini merayakan kemerdekaannya, Ke-80 tahun, dekade 80 baru. tahun ya. Satu dekade ya Iya, berarti ya. dekade baru lagi. Dekade baru 10 windu, ternyata bangsa kita diuji. Dengan bukan dengan luar, ternyata diuji dengan Dari eh, dalam itu sendiri. problem internal. Ya, maka semoga dengan ujian ini bangsa kita semakin kuat, kita juga semakin kuat sebagai warga dan masyarakat, pemerintah kita juga semakin kuat dan semakin bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Itu Alamin. sebagai pembuka. Oke. Nah, menghadapi tadi temanya tentang anarkisme ya. Iya, jadi setelah ini kita akan ulik lebih dalam soal kritik membangun negeri, anarkis, hancurkan mimpi. Baik, Oke. ini mungkin langsung saja. Yang pertama, eh,
Kalau saya tanya sama Mbak Nabila nih atau sama teman-teman yang ada di sini, apa hukumnya demo? Hmm, Apa hukum dalam syariat Islam? mubah boleh. Mubah, boleh, atau sunnah jangan-jangan, atau wajib? Oke. Atau ada yang bilang haram? Nah, Atau mungkin di sini ada yang haram? Ya, terjadi beberapa perbedaan pendapat di sana. Kenapa kita membahas dari sisi seorang Muslim? Karena kita tidak bisa pungkiri mayoritas masyarakat di Indonesia KTP-nya adalah Islam. Muslim. Ya, jadi secara tidak langsung dan bahkan kalau misalnya kita kulik lagi lebih makro, pada dasarnya hampir 90% bahkan di Mm, atas 98% ya, penduduk Indonesia ini punya keyakinan terhadap agama, ya kan? Karena kan menjadi asas kita mm, salah satu falsafah, ada yang mm, bilang falsafah, ada yang bilang ideologi Pancasila itu yang pertama ketuhanan yang maha esa, artinya ada peran Tuhan di sana. Dan ada peran Tuhan dalam keyakinan setiap penduduk Indonesia. Indonesia. Nah, maka ditanya dulu, nah sebenarnya bagaimana hukum agama itu terhadap demo? Demo. Nah, Atau mungkin aksi untuk mengemukakan pendapat iya, dulu kali ya di depan umum depan gitu. umum. Nah, karena kan memang pada dasarnya ini adalah awal permasalahannya. Kadang-kadang kita di sini terjebak. Hmm. Terjebaknya apa? Ini kita ribut kemarin tuh gara-gara ada salah satu seorang saudara kita yang berprofesi sebagai ojek online terlindas mobil rantis. Hmm. Maka terjadilah sebuah kerusuhan yang tidak hanya di Jakarta. Tapi juga merembet ke berbagai Ya, daerah di dia Indonesia. menjalar. Dan itu cepat sekali Ustadz, Cepat hanya sekali. dalam 1-2 hari itu. 1-2 hari. Berapa bangunan Mm, terbakar? Nah, maka mari kita merefleksi kembali ya bahwasannya sebenarnya bagaimana keyakinan kita sebagai seorang mm. warga ini dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan. Tapi kalau menurut Ustadz sendiri, kenapa sih demo ataupun aksi mengemukakan pendapat yang awalnya itu damai bisa langsung berubah jadi anarkis dalam waktu dekat, dalam waktu cepat? Yang pertama itu adalah emotional control. Itu yang pertama. Nah, emotional control itu kadang-kadang munculnya bukan hanya dari pikiran saja, tapi dari Hmm. empati dan simpati. Hmm. Ya. Ketika ada saudara kita yang terluka, ya bahkan ini bukan terluka lagi, Mm-mm. bahkan sudah sampai Meninggal kehilangan dunia. nyawa, Mm-mm. ya, maka itu memicu, apalagi dibantu dengan audio visual yang mungkin tidak ada di ruangan ini yang tidak melihat video Apalagi itu eranya ya. sosmed ya Ustadz ya. Yes, ya mungkin yang terkenal adalah yang apa? Yang terlindas. Ya, Tapi kalau di luar peristiwa itu sendiri ya kan nggak jarang juga itu berakhirnya sama anarki misalnya anarkis. gitu. Nah, kira-kira kenapa sih bisa Hmm. seperti itu? Alasannya yang pertama tadi ya masalah emotional control dan yang kedua adalah ada hal yang seharusnya berjalan dengan normal tapi tidak normal. Hmm. Apa itu? Keinginan untuk didengar. Itu permasalahannya. Kenapa mereka itu anarki? Karena ada yang bilang pendapatnya tadi Mas Rama bilang apa? Kalau enggak anarkis nggak didengar. Kalau nggak berisik nggak Nggak didengar. berisik nggak didengar. Hmm. Nah, maka dibuatlah apa itu namanya Hmm. beberapa tindakan-tindakan yang memicu sorotan. Hmm. Nah, nah berarti kan permasalahannya adalah kenapa mereka tidak disorot? Bagaimana metode yang seharusnya itu yang Hmm. normalnya untuk mereka Mau didengar? didengar tanpa Nah, harus seperti itu gitu tanpa ya. harus seperti itu. Kalau kita membahas tentang zaman dahulu, Hmm. sistem pemerintahan dulu kita sebut khilafah, Hmm. khulafaur Itu ceritanya udah ada rasyidin, dari dulu Ustadz ya, bagaimana metode-metode mengemukakan pendapat. yes, berbeda-beda dan Hmm. berbeda-beda. Nah, ini untuk di negara yang khilafah, ada yang monarki, yang kerajaan, nah, ada yang demokrasi, nah, dan lain sebagainya. Nah, maka pada dasarnya satu hal yang diarahkan oleh Rasul kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu itu, setidak-tidaknya kita harus paham dulu Hmm. terhadap apa yang mau kita suarakan. Hmm. Nah, kadang-kadang yang terjadi di antara kita ini adalah provokasinya menutupi aspirasi. Aspirasi. Ya. Yang harusnya kita tuh ribut-ribut kita kemarin tuh menyampaikan aspirasi Hmm. atas adanya ketidakadilan yang dirasakan Oleh oleh masyarakat. masyarakat. Karena kan yang yakin Hmm.
Kalau kita jadi pemimpin pun kita mau nggak berusaha memberikan sesuatu yang adil? Pasti. Pasti, tapi kan apa yang diputuskan oleh pemerintah dengan Rasanya apa yang dirasakan oleh di iya, bawah, nggak selalu linear ya, Ustadz. yes. Nah, ketika ada ketidaksesuaian itu, maka perlu ada komunikasi. Mmm, Nah, bagaimana cara komunikasi yang baik? Idealnya dalam Islam adalah yang mengutamakan ilmu dan adab. ilmu dan adab. Yes, Yes. Nah, cuman menarik masalahnya nih. berapa di antara masyarakat kita dan berapa di antara pemimpin-pemimpin bangsa kita yang ilmu dan adabnya berimbang. Karena bisa jadi bukan cuma masyarakatnya yang diminta untuk mengutamakan ilmu dan adab, tapi kalau melihat contoh misalnya di pemerintahnya ada yang kelihatan tidak mengutamakan ilmu dan adab, itu juga bisa jadi pemantik tuh, Ustadz. Yes. Nah, jadi ini sebuah unsur yang saling terkait satu Lain. sama lain. Tapi kalau kita mau merujuk, jujur saja ini tentang ilmu dan adab. Oke. Bahkan ketika tadi kita coba tanya, kita diskusi dengan diri Mhm, sendiri. Kita menganut, kita hidup di era ini. Kita tidak bisa mengatur. Kita lahir di tahun berapa kan dan lahir di negara mana. Kita lahir di era ini, di masa ini dengan sistem pemerintahan seperti ini, seperti ini. Jadi ya ya kan? begitulah adanya. Nah, artinya kita harus menjalani. Nah, Maka untuk menjalani ini kita harus memahami. memahami. Dan cara memahami adalah Ilmu mempelajari berarti. ilmu, ya kan? Nah, kemudian dalam menjalankannya setiap orang memiliki pemikiran yang Beda. berbeda manusia. Mhm, Maka untuk mengharmonisasinya butuh yang namanya adab. adab. Yes. Nah, tapi kita sekarang ada ketimpangan antara ilmu dan adab. Ya. Yang demo-demo, Mhm, coba kita tanya satu persatu. Mereka cuma merasa tidak diadili. Tapi ketika mereka demo depan DPR, coba tanya, yang di dalam gedung DPR itu ada instansi apa saja? mhm. Ada MPR, ada DPR, ada DPR, DPD. DPD. Mhm. Nah, nah, tapi ketika ditanya, apakah masyarakat kita tahu perbedaannya antara DPR RI, DPRD, DPD, MPR? Apa fungsinya? Tapi kan Nah, seringkali nih aksi mengumumkan pendapat ini berakhir seperti itu ya, ricu. ricu, anarkis, dan ya you name it lah Ustadz lah. Iya. Nah, kira-kira apa sih ciri-ciri ajakan anarkis nih yang harus kita waspadai Hmm, gitu? Di titik mana kita harus mewaspadai, wah ini kayaknya udah provokasi nih, hmm. udah arah-arah yang anarkis nih. Di titik mana sih Ustadz? Satu, ketika ilmunya tidak berimbang. Artinya dia tidak memahami konteks tujuan dari menyuarakan pendapat. Hmm, Kita nggak langsung nyebut demo ya. Kita lebih mengatakannya menyuarakan pendapat. Nah, itu satu. hmm. Nah, dia harus paham dulu ilmunya. Kalaupun memang yang digugat adalah undang-undang, nah dia harus tahu undang-undangnya dan harus tahu Apa, iya. kalau bahasa Arab itu asbabul wurud, Mm-mm. penyebab-penyebabnya. Nah, mau itu omnibus law, mau itu tenaga RUU kerjaan, perampasan aset atau perampasan aset. apa ya. Nah, itu. Nah, yang kedua adalah ketika bersinggungan dengan adab. Ketika sudah ada ajakan-ajakan yang sifatnya mulai mengajak kepada memberikan kerugian Mm-mm. dari sisi Kerusakan. fisik, Mm, material atau bahkan mungkin psikologis ya. mm, Nah, itu sudah masuk ke arah anarki. Dan itu kita harus berhati-hati. mm. Nah, masalah utamanya adalah dari yang ikut demo. Berapa yang paham, berapa yang tidak. Berapa yang adabnya sudah terlatih, berapa yang tidak. Kenapa? Karena ilmu dan adab itu bukan sesuatu yang sifatnya gift. No. Itu harus earn ya, harus di You have to earn it. heeh, You have to train it. mhm, You have to practice it gitu loh. mmm, Kita belajar. Misalnya saya kasih sekarang ke depan Mbak Nabila atau ke teman-teman semuanya sebuah RUU, mmm, rancangan undang-undang. Sekali baca kira-kira langsung hafal nggak? mmm, It's impossible, mhm, gitu kan? Ya, harus berulang-ulang. Dan tidak boleh cuma baca satu data, harus baca data yang lain, lainnya. Nah, itu how to earn ilmu. mhm, Nah, kalau ada bagaimana? Itu juga sama dilatih emosional mmm, dengan kita mengikuti aturan. aturan. Oke, kira-kira apa ya dampaknya kalau misalnya, anarki ataupun emosi yang lebih di depan gitu dibanding ilmu dan juga adab terhadap perjuangan masyarakat sipil itu sendiri, Ustadz? Nah, ketika anarkis sudah melebihi batasnya, maka dia akan menutupi permasalahan utamanya. Mmm, Nah, yang harusnya kita kritis malah berujung krisis. mmm, Nah, itu yang kita hindari. Maka dalam hal seperti ini, kita harus pahami betul. Ya, kita tidak bisa melepaskan ya. mhm, eh, Sebelum kita mendapatkan eh,
pendidikan yang tinggi, ya, Mmm. kita tuh ada proses pendidikan yang di bawah dulu, yang dasar Keluarga. dulu. Mhm. Kadang-kadang kita tuh kan membahasnya itu ketika menyelesaikan suatu masalah itu kita cuma lihatnya tuh di pucuknya saja. Mmm. Nah, kita lupa itu ada level-levelnya. Nah, sekarang permasalahan masyarakat kita itu adalah terjadi ketimpangan pemahaman dan pemerataan pendidikan. Mmm. Nah, makanya mungkin ini menjadi sebuah masukan untuk kita bersama. Ya. Satu sisi kita emosian Mmm. dengan simbol. Nah, kita mungkin sesekali kita akan protes dengan simbol. Mmm. Ada yang simbolnya dengan warna, Mmm. ada yang simbolnya dengan perkataan, ada yang perbuatan. Perbuatan. Ya name it. Kayak ini apa? Ini Tapi warna apa ya, Mbak? tapi sebenarnya perbincangan kita kali ini tentang bagaimana caranya menyampaikan kritik agar tidak anarki ini tidak hanya contohnya di kejadian yang baru-baru ini ya, ini disclaimer dulu ya, Iya, kita tidak tidak membahas satu kasus aja, tapi banyak, cara-cara ataupun banyak momen-momen di masa-masa sebelumnya bagaimana pada akhirnya seringkali cara menyampaikan pendapat ini berakhir dengan anarki begitu ya. oke. Nah, gimana sih, kira-kira cara terbaik untuk mengingatkan ataupun menolong orang-orang yang kayaknya ini kesannya udah mulai memprovokasi begitu, Ustadz? Oke. Yang pertama, kadang-kadang kemungkaran itu terjadi bukan karena banyaknya orang jahat yang berbicara. Tapi kadang-kadang permasalahan kita itu juga adalah karena diamnya orang-orang yang baik dan benar. Itu. Mhm. Maka cara pertamanya untuk agar menghindari terjadi anarki ini, Mhm. yang speak up jangan cuman orang-orang yang di lapangan saja. Artinya orang-orang yang kita tidak tahu benar atau tidaknya ya. Mhm. Tapi kadang-kadang kita juga punya orang-orang berkualitas yang baik, benar, tapi dia lebih memilih diam. Dia lebih memilih untuk Mmm, menghindari. Maka itu. kesadaran ini harus muncul dulu di antara kita. Sehingga nanti yang menyuarakan untuk saling warga jaga Warga jaga warga, warga, rakyat mmm, jaga rakyat dan mmm, sebagainya. Itu bukan cuman orang-orang itu-itu saja, mmm, tapi semua unsur masyarakat bergerak gitu ya? bergerak. Itu cara yang paling pertamanya. Mmm, Maka dimulai dari apa? Dari diri sendiri dan orang-orang terdekat. oke. Gitu. Tapi ketika tadi kan bisa dimulai dari diri sendiri dan juga orang terdekat, tapi biasanya masyarakat kita ini kan masyarakat yang senangnya berkelompok begitu ya, Ustadz, ya? Yes. Ada satu yang misalnya, paling emosi katakanlah misalnya, Ya. nanti itu biasanya cepet tuh nular ke yang lainnya, Hmm. begitu terus ya. Atau ada istilah psikologinya juga nih crowd mentality, mentalitas massa, kontrol ketika, orang-orang nih udah kehilangan kontrol diri, Hmm. karena larut dalam emosi kerumunan itu sendiri. Menghindari hal-hal seperti itu bagaimana Ustadz? Berarti dari dalam dirinya sendiri ya? Yang pertama itu. Nah, yang kedua adalah ketika orang yang artinya kan tadi yang bermasalah adalah orang yang belum punya kontrol emosional, crowd Mmm, apa? Crowd mentality, mentality tadi kan mhm, gitu loh. Maka orang-orang yang crowd mentality-nya sudah baik, jangan diam. oke. Nah, masalahnya sekarang itu adalah orang yang crowd mentality-nya baik, dia memilih untuk tidak masuk ke dalam crowd. Karena kemarin yang menarik ini ya Ustadz, kan katanya kalau yang diam juga dibilangnya tone deaf, Ya, apa, tone segala deaf. macem. Itu kali Ya. ya, harus Iya, tetap bersuara? tetap harus bersuara. Artinya eh kita itu diarahkan oleh Allah sebagai seorang muslim itu seperti ini. Apa tuh Ustadz? Ini bukan love ya. Bukan sarangeo? Ini sarang heo, cuman ini ada maknanya. Mmm, Ini itu muamalah billah. Ini untuk menjelaskan bukan gini. Nggak mhm. usah digerak-gerakkan. Kalau ini money money. Iya nih. Nah, ini tuh maksudnya tuh ke atas. Kita sebagai manusia itu harus punya hubungan yang baik ke yang atas. Hablum Hablum minallah. minallah. Nah, tapi selain punya hablum minallah, kita juga punya hubungan yang ke samping. Itu yang disebut dengan hablum Hablum minannas. minannas. Nah, kalau kita membahas masalah urban, masalah orang perkotaan, orang di kota ini banyaknya itu terjebak di tengah, Mmm, ya kan? gimana tuh Ustadz? Jadi kalau misalnya kita bilang di negara ini, kita bagi nih, ada yang jadi tiga kan? Mmm, Ada orang yang menengah ke bawah. mhm, Nah, ada yang menengah ke atas. atas. Nah, dari tiga ini di Jakarta ini kita bisa meyakini dan kita bisa lihat sendiri lebih Data, banyak itu yang tengah. iya, Apa maksudnya orang-orang tengah? mhm, Kalau orang bawah dia dapat bantuan, ya kan, pajak dan sebagainya, mmm, banyak bantuan mhm mhm. bansos, bantuan langsung Iya, tunai dan heeh, berbagai macam program banyak untuk orang-orang orang bawah. Orang-orang atas, orang-orang pintar dan berada, mereka bermain dengan
peraturan, Mhm. ya kan? Mereka ngatur-ngatur sendiri tuh, amnesti lah, bahkan ya kalau abolisi presiden ya, Mmm. mungkin permainan hitung-hitungan angka lah dan sebagainya, itu mereka bermain. Nah, tapi yang terjebak itu orang-orang di tengah. Nggak usah bermain pun kayaknya mereka udah bisa survive sendiri ya, karena mereka Yes, yang paling atas gitu tapi mereka istilahnya. juga terjepit. Heeh, Siapa yang paling banyak diperas pajaknya? menengah. Orang-orang tengah, yang atas dapat diskon, Kaum mendang-mending. yang bawah dapat bantuan Mhm, pajak, ya yang tengah diperes aja terus, dan itu mhm, bisa jadi kita. mhm. Dibilang miskin ya enggak, dibilang kaya insya Allah. Masyaallah, amin. Nah gitu. Nah, maka inilah banyaknya yang terjadi, orang-orang tengah ini akhirnya dia terlalu fokus dengan bekerja, Mhm, dia fokus dengan dirinya, lupa dengan sesamanya. mhm, Banyak yang insya Allah sudah cukup mapan hidupnya, mhm, hubungan dengan Tuhannya mungkin baik, tapi itu tadi mhm. kadang-kadang agak lupa untuk sedikit melirik ke bawah. Nah, Tapi cara mengemukakan pendapat ini kan nggak harus dengan demo ya, maksudnya nggak melulu demo. tidak selalu demo, demo hanya salah Salah satu satu. cara yang, apa ya, istilahnya possible untuk dilakukan sama semua orang tuh apa sih, Ustadz? Oke, ini kita konteks bernegara di bangsa kita ya, Iya, Indonesia ya. Nah, ini mungkin saya sedikit menanyakan ke Mbak Nabila nih, mmm, selaku orang lapangan nih. mmm, Nah, sebenarnya cara paling ideal, paling benar ketika kita mau menyampaikan pendapat untuk negara ini kan adalah melalui perwakilan iya perwakilan rakyat, rakyat, heeh, yang mana perwakilan rakyat atau wakil rakyat itu dipilih oleh masyarakat, masyarakat. mhm. Nah, artinya dari setiap kita kan pasti ada memilih kan? Tapi kan ada yang Nah, golongan-golongan yang golput, Ustadz. Masalahnya kan di negara kita nah, ini nggak harus keterpilihan nih 100% gitu kan, ya. berapapun persentasenya ya mayoritas yang terpilih ya terpilih gitu, Ustadz. Nah, Gimana tuh, nah, Ustadz? artinya kan kolektif. Heeh, Nah, artinya kan itu sistem yang ada. Artinya apa? Kalau memang kita punya pengaruh sekuat itu untuk merubah, silahkan. Tapi kalau kita belum punya, ya kita kumpulkan dulu ilmu, adab, mhm, dan kemampuan kita. mmm, Nah, tapi kan sistem yang ada sekarang adalah itu tadi, yang bisa mengesahkan undang-undang adalah DPR. iya, Nah, jadi yang golput-golput dan sebagainya mungkin dia tidak andil. Nah, artinya kan itu apa? Ada sisi yang mungkin disebut apa tuh, Ustadz? egois. Mmm, Ya kan? Karena tidak nggak mau ngambil peran sama sekali, ya kan? mhm, Pokoknya benar salah, gue nggak iya, milih kok. mmm, Nah, ketika sudah banyak orang kayak gini, dia akan lama-lama akan merusak, gitu loh. Kenapa? Ya karena mau tidak mau kita hidup di dunia di sistem demokrasi. Maka yang baik adalah kita jalankan. Jika memang ada yang salah, masalahnya yang kita perbaiki, perbaiki. Tadi ada istilah yang sering diucapkan oleh teman-teman di dunia dakwah ataupun di mmm, dunia kehikmatan lah atau mhm, kebijaksanaan. Kalau kita ada tikus dalam mhm, lumbung padi, mhm, yang kita buru itu adalah tikusnya, tikusnya, bukan langsung dibakar lumbung padinya, lumbung padinya. oke, Nah, lumbung padi menyelesaikan masalah nggak? Tikusnya mati? Bisa mati, tapi padi kita habis juga mhm, gitu. Maka di sini kita itu butuh strategi yang bijaksana. mhm, Nah, maka mungkin di awal-awal ini kita ini butuh simbol, Mbak. mmm, Kalau tadi dibilang crowd mentality, mhm, anarkisme dan mhm, sebagainya. Ya sebenarnya kita tuh butuh simbol. oke. Simbol yang membuat kita bisa berlaku bijaksana. Nah, masalahnya orang-orang yang harusnya berlaku bijaksana yaitu pemimpin, Amirul Mukminin ya atau umaro Mhm, banyaknya itu, berapa dari pemimpin-pemimpin kita orang yang punya jabatan yang berlaku bijaksana? Perkataannya, tindakannya, mhm. dan penampilannya. Dan sebenarnya bebannya tuh justru bukan di masyarakat ya, tadi kan kita diminta untuk berilmu, beradab, dan lain sebagainya, harusnya perwakilan kita nih yang saat ini harusnya merasa terbebani dong dengan tanggung jawab yang sudah Yes. diberikan, gimana mereka bisa mencontohkan soal ilmu dan adab itu terlebih dahulu. Ustaz, tapi menarik nih, tadi kita beberapa kali berbincang soal anarkis dan lain sebagainya, tapi secara definitif nih, apa sih definisi anarkis dan juga penjarahan hingga provokatif dari perspektif Islam? Oke, yang pertama, anarkisme, penjarahan, dan hal-hal yang memberikan mudorot menyakiti orang lain atau merugikan orang lain itu dasarnya haram. Hmm, Itu sudah qat'i.
ya. Mau bagaimanapun alasannya, mencuri itu tidak pernah dibenarkan. Mau apapun alasannya, menghina orang lain, menipu orang lain, Tidak bisa tidak dibenarkan. bisa dibenarkan. Mhm. Ya. Tapi apa yang sudah terjadi kemarin ini, biarlah ini menjadi sebuah ibroh dan hikmah. Ya. Jumlah anggota DPR berapa, Mbak? 580. 580-an RI ya. Mhm. Nah, sedangkan kemarin kalau kita ngikutin berita ada berapa DPR yang dijarah rumahnya? Yang DPR saja 3. Ya, Iya 3 iya kan, iya. sama menteri 1. Tapi kan Iya. ini menteri bukan DPR ya. Ya, kita tidak perlu sebut namanya, kita sudah tahu lah gitu. Apakah mereka itu orang-orang yang benar-benar buruk dan tidak bekerja untuk masyarakat sama sekali? Bisa dibilang ya enggak juga. Enggak juga. Kalau reses ya mungkin mereka juga Turun. turun ke masyarakat dan lain sebagainya, di masyarakat dapilnya masing-masing ya, Mhm. dan sebagainya. Tapi apa yang menyebabkan mereka itu kemarin menjadi korban penjarahan? Bisa dikatakan mungkin salah perkataan, tapi yang bahaya nih Ustadz, kalau ternyata bukan salah perkataan tetapi apa ya, framing itu kan juga bahaya Ustadz. Yes, tapi kan dalam tanda kutip tidak mungkin bisa di-framing kalau dia juga tidak Melak melakukan. mhm, Dan apakah DPR yang lainnya itu berarti aman? Enggak juga. Mungkin sekarang masih belum ya mendapatkan ujian atau musibah mhm, seperti itu, tapi jadikanlah ini sebuah ibroh atau hikmah bahwasanya nih, bagi seorang pemimpin itu sudah bukan levelnya lagi untuk merasa ini sebuah kebanggaan yang membuat dia jumawa. Enggak. Mendapatkan tanggung jawab ini tuh adalah amanah yang berat. dan salah satu yang paling banget susah dicari kayaknya satu kata ya Ustadz ya, empati ya. Empati. Di tengah-tengah permasalahan bangsa yang ramai ini, Mhm, ketika hati itu tidak diasah dengan baik, dia bisa mengeluarkan hal-hal yang menularkan ketidakbaikan itu ke yang lainnya. mhm, Dalam pepatah bahasa Arab kita menyebutnya biasanya su'ul khuluqi yu'di. Perilaku yang buruk itu bisa menular. menular. Mhm, Mungkin awalnya kita bangsa ini berdiri dengan idealisme yang tinggi. mmm, DPR kita mungkin di awalnya itu sangat idealis sekali. Tapi lama-lama berubah. Ada satu orang sudah mulai akhirnya apa? Flexing. mmm, Ya, merasa sudah ada jabatan sosial, mhm, ada strata sosial, mulai terjadi ada namanya ego, jumawa, mhm. ya, kesombongan. Bahasa Arabnya takabur. Ya. Padahal sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di dunia ini dengan menengadahkan kepala. Kepala. Artinya apa? Sombong. Itu kiasan untuk sombong gitu loh. Mhm, Dan masalahnya itu merembet. dari masalah Nah, ya sedikit 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 nular ke bukit, anggota yang lain. Akhirnya menjadi sebuah strata bahwasannya mhm, sekarang kalau jadi DPR itu menjadi lebih tinggi derajatnya. padahal mereka perwakilan kita kan Ustadz. Iya. Ketua kelas sama wakil ketua, siapa yang lebih tinggi? Sebenarnya ketua kelas Ketua sama kelas sama wakil ketua. Wakil ketua kelas yang ketua jabatan kelas lebih tinggi? ketua kelas. Ketua kelas, Heeh, ya kan? Apa lagi? Ketua ketua partai sama wakil ketua partai lebih tinggi? iya ketua Ketua dong, partai. Tapi kenapa ketika kita sudah membahas tentang wakil rakyat mhm, sama rakyat, kenapa lebih tinggi? wakilnya. Iya, bahkan kan bercandaannya, "Oh kita udah diwakilin nih sama wakil rakyat kita naik mobil Nah, mewah nih." Indonesia ini sejahtera. Karena udah Kenapa? diwakilin ya Ustadz, Karena aduh. wakilnya sejahtera. Wah, ini agak-agak pinggir jurang ini. Tapi ini menjadi sebuah Ya maksudnya sama-sama eh, reminder lah, reminder gitu loh. dan hikmah yang harus diambil dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Tapi ketika demo misalnya sudah anarkis atau misalnya provokatif hingga merusak, siapa sih yang harus harus paling paling bertanggung jawab? Yang pertama, yang bertanggung jawab adalah pemerintah dengan sistemnya. Itu. Pemerintah harus memperbaiki sistem. Apa yang menjadi pokok permasalahan ini? Kan ini bukan cuma satu masalah, Mbak. Mmm, Ini adalah kumpulan dari berbagai masalah yang menjadi kumulatif dan mhm, kebetulan terpantik di akhir. mhm, Itu satu. Jadi pemerintah PR-nya adalah perbaiki sistemnya. mhm, Yang kedua adalah masyarakatnya, unsur masyarakat. Nah, unsur masyarakat ini terbagi menjadi berbagai macam. Ya, maka setiap dari kita dengan profesi kita masing-masing, ambillah peran sebaik mungkin
dan upayakanlah menjadi bijaksana dengan ilmu dan Adab. adab. Yang pemuka agama, ayo kita suarakan bagaimana menjadi warga yang baik hubungannya kepada Tuhannya dan kepada masyarakat Sama. sesamanya. Masyarakatnya juga sama. Ayo berbenah satu sama lain. Ayo, paling organisasi paling kecil dalam bangsa ini kan keluarga. Ya kan? Yaitu kepala keluarga. Maka setiap kepala keluarga, ayo mulai gerakan dari bawah. Pahamkan pentingnya pendidikan ilmu dan adab kepada keluarga kita, anak-anak kita, pasangan-pasangan kita. Kenapa? Kita bukan membahas tentang bangsa hari ini saja, enggak. Kita membahas tentang puluhan tahun ke depan. 80 tahun saja Indonesia merdeka, ujiannya seperti ini. Bayangkan 100 tahun nanti apa ujiannya. Indonesia emas ya. Emas, cemas, gemas. Gemas, gempi dong. Oke, Ustadz, tadi kan kita bahas dari sisi pemerintah, terus dari masyarakatnya. Tapi yang dikhawatirkan nih, kan adanya penyusup-penyusup itu ditindaklanjutinya harus seperti apa sih, Ustadz? Ya. Satu, slogan jaga rakyat, rakyat jaga rakyat dan warga jaga warga itu bukan sekadar hanya slogan saja, enggak. Itu adalah sebuah ajakan kepada kita semua, seluruh rakyat Indonesia, untuk kita saling jaga dengan cara apa? Dengan cara ayo kita identifikasi semua provokasi yang ada di sekitar kita. Dan kita sebarluaskan. Bahwasannya adalah provokasi. Ya. Dan yang kedua adalah sebelum kita membahas tentang provokasi, kita harus kuatkan literasi kita. Kenapa kita mudah terprovokasi? Karena kita lemah literasi. Cek fakta juga penting ya, Ustadz ya? Cek fakta. Berapa di antara kita yang lihat ikut berita nggak? Ikut dari mana? Media sosial. Oke, media sosial. Media sosial yang dibaca apa? Ya pokoknya yang lewat. Dan yang dibaca apa? Berita fullnya atau cuman headline-nya saja? Nah, itu bahaya juga ya. Kalau misalnya yang dibaca hanya headline-nya, belum tentu itu sama dengan isinya. Dan isinya pun juga belum tentu sama dengan faktanya. Maka budaya literasi harus dikuatkan lagi. Ya, dan kita, terutama bagi orang Muslim, kita sudah jelas. Perintah pertama dalam agama kita apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Maka inilah solusi dari untuk mengurangi provokasi dan anarki di antara kita. Perkuatlah literasi. Dan bagian juga dari mengedepankan ilmu dan tersebut adab. Ya. Ustadz, sebelum kita tutup nih, mungkin ada pesan-pesan ataupun kesimpulan gitu dari Ustadz sendiri terkait bagaimana sih supaya penyampaian aspirasi itu bisa tetap sesuai dengan jalurnya, tidak berakhir anarki. Kemudian bagaimana kalau masyarakatnya udah menyampaikannya baik-baik, pemerintahnya juga harus apa nih supaya ya jangan masyarakatnya aja dong yang diminta baik-baik aja, tapi dari sisi pemerintahnya sendiri seperti apa supaya bisa lebih mendengarkan masyarakatnya. Untuk pemerintah, untuk Bapak, Tuan, Puan yang mungkin saat ini sedang Allah titipkan jabatan amanah rakyat ini kepada antum-antum semua. Marilah kita bersama-sama pahami betul bahwasannya tidak ada yang abadi di dunia ini. Pangkat, jabatan, harta, tahta, keluarga dan sebagainya tidak ada yang abadi. Maka ketika kita tahu itu tidak abadi, maka upayakan di waktu yang Allah berikan ini, manfaatkanlah semua kekuasaan, jabatan, kemampuan ini menjadi ladang untuk meninggalkan jariah kebaikan untuk generasi yang akan datang. Dan untuk para rakyat, masyarakat Indonesia atau bahkan dunia, ya, tidak terlepas hanya seorang muslim, non muslim dan sebagainya, enggak. Semua manusia, jadilah kita manusia yang dapat mengendalikan hati. Tidak perlu kita mengendalikan api, angin, air, udara atau menjadi avatar, enggak perlu. Ya, cukuplah kita menjadi pengendali hati. Maka insya Allah semuanya akan lebih baik. Ya. Dan para masyarakat dalam hal memberikan dan menerima pendapat serta masukan,
jadilah kita orang yang dapat mengelola hati dan emosi. Insya Allah akan ada kesejahteraan dan keberkahan yang menanti. Masya Allah, semoga ini banyak pelajaran yang bisa kita petik dari perbincangan kita hari ini. Kejadian yang lalu juga bisa menjadi hikmah, begitu ya Ustadz ya. Dan sebagai penutup dari episode hari ini, ada satu hal yang harus kita ingat nih baik-baik. Bagaimana menyampaikan aspirasi itu memang merupakan hak dari setiap warga negara. Tetapi jangan sampai perjuangan kita dinodai dengan hal-hal yang bersifat provokasi dan juga anarkis. Di balik teriakan yang katanya ini perjuangan Ustadz, ada provokasi yang justru bisa menjatuhkan martabat generasi muda dan juga gerakan rakyat. Sekali lagi, kalau kita terpancing emosi, fokus kritik ini dikhawatirkan justru bergeser. Aspirasi tidak tersampaikan tetapi justru menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh orang yang lebih banyak lagi. Dan bagaimana pemerintah juga tadi, wakil-wakil rakyat kita diharapkan ini akan semakin mendengar rakyatnya, menggunakan jabatannya dengan sebaik mungkin agar ya sama-sama enak nih Ustadz nih, masyarakatnya menyampaikan sesuai dengan jalurnya, pemerintahnya juga diharapkan semakin mau mendengar dan juga menyerap aspirasi. Jadi generasi yang sadar, kritis, tapi tetap lantang bersuara tanpa harus merusak. Karena pada akhirnya kritik yang damai akan membangun negeri, tetapi anarkis hanya akan menghancurkan mimpi. Kita ketemu lagi di episode Ngepot berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dari akun YouTube ini. Sampai jumpa. Terima kasih Ustadz. Ya.